Ya, jadi kita masuk ke materi terkait bilirubin ya. Nah, definisi metabolisme bilirubin ya, nanti selanjutnya materi ikterik ya, seterusnya. Ya, jadi sebagai pendahuluan ya, jadi pada umumnya ya, seseorang ya apabila dengan berat badan 70 kilogram ya, itu bisa mengkatabolisis ya, atau memecah ya. Kalau katabolisme berarti memecah ya. Kurang lebih 6 gram hemoglobin setiap harinya. Jadi ini jika berat badan antara 70-an ya, itu kurang lebih hemoglobin yang bisa dipecah ya, itu berkisar kurang lebih 6 gram ya. Ini di sini ada globulin ya. Nah, kalau globulin ini biasanya diuraikan menjadi asam amino ya. Nah, ini globulin asalnya dari mana ya? Dari protein ya. Karena protein itu kan komposisinya ada 3 ya. Albumin, globulin, dan fibrinogen ya. Itu harus kalian tahu ya. Ya, kalau globulin ini dia diuraikan menjadi asam amino ya. Terus besi hem ya. Hem ya. Jadi di dalam hemoglobin itu ada zat besi ya. Besi hem ini disimpan dalam deposit ya. Terus untuk porfirin ya ini diuraikan ya dalam sel-sel retikel endotel ya. Ini biasanya porfirin ini bisa ditemukan pada hepar, hati ya, limfa maupun bisa ditemukan pada sum-sum tulang manusia. Ya, ini kita membahas terkait dengan katabolisme hem ya. Ya, jadi untuk hem ini ya, katabolisme hem ya, atau hemoglobin ya. Ini hem ini ya diuraikan dalam mikrosom ya. Diuraikan dalam mikrosom sel ya, retikum endotel ya oleh sistem hem oksigenase ya. Jadi di sini ada sistem ya, sistem yang disebut itu hem oksigenase. Kita tahu hemoglobin itu bisa berikatan dengan oksigen ya, karena yang membawa oksigen ke organ tubuh itu dari sel darah merah ya. Dan biasanya untuk hemoglobin itu ya, jadi ada yang namanya oksihemoglobin dan ada namanya karboksihemoglobin ya, tergantung dengan apa yang kita hirup ya. Ya, jadi ini di dalam mikrosom sel retikel endotel ini ada sistem yang namanya hem oksigenase ya, untuk proses katabolisme hem. Nah, terus untuk sistem ini terletak sangat dekat ya dengan sistem transport elektron ya. Nah, terus oksigen ditambahkan ya pada jembatan alfa metanil ya antara pirol 1 dan 2 ya. Nah, ini apabila dipecah itu akan menjadi biliverdin ya, 9 alfa ya. Jadi produk yang terbentuk dari katabolisme hem ini ya, ini jadinya menjadi biliverdin ya, 9 alfa ya. Nah, dari biliverdin inilah kan direduksi menjadi bilirubin ya. Nah, ini proses ya sampai bisa terjadi yang namanya bilirubin ya. Nah, bilirubin juga itu ada dua ya. Jadi ada terkonjugasi dan ada bilirubin yang tidak terkonjugasi ya. Nah, jadi produk dari biliverdin ini ya, biliverdin 9 alfa inilah yang direduksi menjadi
bilirubin ya. Ya, ini misalnya adalah proses ya, antara yang tadi disebutkan tadi ya, dari katabolisme hem ini adalah prosesnya ya. Dari hem ya, di dalam hem itu kan ada besi tadi yang disebutkan ya. Sistem ini yang disebutkan ya, dari hem oksi oksigenase ya, ini yang dimaksud sistem ini ya. Jadi ada 2 NADP tambah 3O2 ya. Terus ada FeO2 tambah CO tambah 2 NADP tambah H3H2O ya. Ini proses ini disebut hemoksigenase. Ini yang akan menghasilkan tadi ya, dari proses metabolisme ini menjadi biliverdin ya. Ini struktur dari hem dan biliverdin ini. Ya, terus dari biliverdin ya, tadi ya sudah disebutkan tadi biliverdin ya. Jadi dari biliverdin ini tereduksi ya. Tereduksi itu dengan adanya reaksi NADPH dan H plus ya, NADP ini ya. Nah, proses inilah yang menghasilkan adanya struktur bilirubin ya. Jadi prosesnya dari hem, terus ada reaksi ase ya, oksigenase, terus berubah menjadi biliverdin. Nah, dari biliverdin ini ya, biliverdin ini tereduksi lagi ya, akhirnya menjadi bilirubin ya. Ini prosesnya sampai dari ada bilirubin. Jadi itu adalah proses dari katabolisme hem ya, sampai terbentuk yang namanya bilirubin. Ya, ya, jadi untuk sumber bilirubin ini ya, jadi pembentukan bilirubin ya pada dewasa itu kurang lebih 250 sampai 350 mg per hari ya. Jadi biasanya terutama berasal dari hemoglobin. 1 gram Hb itu bisa menghasilkan kurang lebih 35 miligram bilirubin ya. Tuh, jadi sumber utamanya itu dari Hb ya. Dari Hb ya, karena dari 1 gram Hb ini bisa memproduksi ya kurang lebih 35 miligram bilirubin ya. Nah, terus berasal dari proses eritropoiesis yang tidak efektif. Eritropoiesis itu apa? Berarti eritropoiesis itu proses pembentukan eritrosit, eritrosit ya. Itu namanya eritrosit baru ya. Jadi bisa juga sumbernya dari proses pembentukan eritrosit yang tidak efektif ya. Ataupun protein hem ya. Protein dari hemoglobin seperti sitokrom ya, P450. Ini harus diketahui sumber dari bilirubin ini. Jadi pemecahan lebih banyak dari pemecahan dari hemoglobin ini ya, atau katabolisis hem ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk proses metabolisme bilirubin di hati ya, ya jadi bilirubin itu diambil ya oleh sel parenkim hepar ya, atau sel parenkim hati ya. Terus ya, jadi terus ada dikonjugasi ya, konjugasi bilirubin ya dalam retikulum endoplasma halus. Hmm, Terus ada sekresi ya, atau pengeluaran bilirubin terkonjugasi ke dalam empedu ya. Jadi bilirubinnya diambil dulu dari sel parenkim ya. Nah, terus terjadi konjugasi ya. Bilirubin
terkonjugasi ya di dalam retikulum endoplasma, setelah itu mengeluarkan atau sekresi bilirubin terkonjugasi ke dalam empedu ya. Jadi biasanya untuk uh, bilirubin ini masuk ke saluran empedu ya. Jadi untuk sekresi bilirubin terkonjugasi ini ke empedu ya. Jadi bilirubin ini sifatnya sukar larut dalam plasma ya. Jadi karena dia sifatnya sukar larut dalam plasma, jadi senyawa ini harus berikatan ya. Jadi harus ada ikatan non kovalen dan albumin. Jadi tadi saya sebut uh, globulin. Jadi kenapa ada ikatan ini? Karena untuk bisa larut ya, jadi harus berikatan dengan albumin ya, karena sukar larut dalam plasma. Ya, jadi ya bisa saja ya untuk bilirubin ini ada obat-obatan juga ya yang harus berikatan dengan albumin ya. Jadi dalam prosesnya ini ya, dalam pembentukan bilirubin pada hepar ya, ini bilirubin itu harus berikatan dengan albumin ya, karena ada obat-obat juga itu bisa berikatan dengan albumin. Jadi untuk pembentukannya ini bilirubin itu harus berikatan dengan albumin ya. Ya, jadi bilirubin yang dilepas dari albumin ya, yang dilakukan oleh sinusoid hepatosit ini ya, sistem pengangkutan ya. Jadi sistem pengangkutan yang sudah difasilitasi ya. Jadi untuk bilirubin pada umpan balik ya negatif dari ekskresi bilirubin ke lintasan berikutnya. Ini kan berbicara terkait proses pembentukan. Jadi ada siklus ya untuk membentuk bilirubin ini ya. Terus masuk ke ya, jadi ini terkait dengan konjugasi bilirubin ya. Kenapa ada konjugasi bilirubin ya? Jadi sebenarnya tujuannya konjugasi ini supaya bilirubin itu berbentuk polar ya, bahwa sifatnya bil plasma ya. Jadi eh, tujuannya terkonjugasi ini supaya bilirubin itu bisa berbentuk polar. Jadi bilirubin ini akan berreaksi ya dengan asam glukuronat ya oleh enzim ya. Ya, jadi yang dari glukoro glukosonosil transferase ya. Jadi ini enzimnya ya. Jadi untuk enzim ini ya bisa diinduksi oleh fenobarbital ya. Intermediate bilirubin dari monoglukorinida ini bisa menjadi dominan ya pada ikterus obstruktif. Jadi nanti kita jelaskan penyakit ikterik ini ya. Ah, Ya, jadi ini adalah prosesnya ya dari konjugasi bilirubin. Jadi ada donor glukuronat ya. Ini yaitu UDP glukonase glukosa ya. Jadi UDP glukosa ya. Jadi ada UDP glukosa dehidrogenase ya, dan proses ini dari 2 NAD menjadi 2 NADH ya.
ditambah 12 ini akan menghasilkan UDP dan UDP asam glukuronat ya, melalui proses UDP glukosa dehidrogenase ya. Jadi dengan bantuan enzim ini ya, UDP dehidrogenase ini bisa menghasilkan UDP glukuronat. Nah, terus untuk konjugasi bilirubin ini, jadi ada UDP asam glukuronat yang tadi ya, yang sudah terbentuk, ini ditambah dengan bilirubin ya. Dengan bantuan enzim ini, UDP glukuronisil ya, transferase, ya itu akan menghasilkan bilirubin monoglukoronida ya, ditambah UDP ya. Nah, selanjutnya ya, jadi dari UDP asam glukuronat ya ditambah bilirubin monoglukoronida ya. Nah, dengan bantuan UDP glukuronisil transferase ya dari enzim UDP transferase ini akan menghasilkan bilin glukuronida ditambah UDP ya. Kalau yang di atas kan menghasilkan monoglukoronida. Nah, ini ditambah ini menghasilkan bilirubin glukuronida adalah proses dari konjugasi bilirubin. Ya. Ya, jadi ini adalah proses dari sekresi atau pengeluaran dari bilirubin ini, sekresnya ya. Nah, ke empedu ya. Jadi di sini untuk sekresi bilirubin ini ya, sekresi bilirubin di glukuronida ini ke dalam empedu ya. Jadi proses yang dilalui itu melalui transport aktif ya. Terus untuk sistem ini juga ya bisa dipicu obat ya yang menginduksi adanya konjugasi dari bilirubin. Jadi sebenarnya pada umumnya ya normalnya itu ya bilirubin di glukuronida saja ya yang disekresikan atau yang dialirkan ke empedu ya. Jadi pada umumnya ya. Nah, untuk bilirubin yang tidak terkonjugasi itu juga bisa ditemukan dalam empedu ya, yang uh, pasiennya itu menjalani fototerapi. Jadi istilahnya kalau pemeriksaan itu ada bilirubin direct sama indirect ya. Nah, nanti selanjutnya ini ya bilirubin di glukuronida ini akan diekspresikan ke duodenumnya atau ke usus ya. Jadi bilirubin yang sudah keluar ini yang di glukuronida akan diekspresikan ke duodenum atau ke usus. Ini adalah sistem anatomi dari sistem saluran empedu ya, tadi disebutkan ya itu ke dekat dekatan dengan organ hati ya, jadi masuk ke saluran empedu ya. Ini bisa kita lihat ya bilirubin yang tidak terkonjugasi ya, terus masuk ke hepatosit ya. Nah, ini menjadi bilirubin terkonjugasi ya, terus masuk ke saluran empedu maupun selanjutnya masuk ke duodenum ya atau ke usus ya. Jadi yang bilirubin di glukuronida ini yang nanti di sekresi duodenumnya. Jadi di sterkobilin ini ya, sterkobilin ini yang akan memberikan warna pada pastry ya. Jadi urobilinogen ya yang akan memberi yang ada pada urin ya. Sedangkan reduksinya untuk bilirubin ya sterkobilin ya, namanya sterkobilin yang akan memberikan warna pada plasma ya. Nah, jadi ini ya skemanya ya. Jadi proses dari pemecahan bilirubin ini ya, jadi urobilin yang memberikan warna pada urin ya. Dan pada reses itu akhir dari bilirubin itu urobilin ya.
Jadi untuk proses metabolisme normal ya dari bilirubin ini ya, kalau disingkat dari bahan yang tadi disebutkan ya, jadi dari hemoglobin ya, terus terjadi proses katabolisis ya, atau katabolisis atau pemecahan Hem ya. Jadi ada Hem ditambah Fe ya, ditambah globulin ya. Nah, ya jadi globin di sini ya. Fe dan globin ini akan menghasilkan bilirubin ya. Nah, dari proses ini ya, maka ada bilirubin indirect ya. Nah, bilirubin indirect setelah itu masuk ke proses selanjutnya bilirubin direct ya. Jadi bilirubin direct ini yang masuk ke saluran empedu ya. Dari empedu baru masuk ke duodenum ya, atau ke usus halus ya. Jadi nanti akhirnya akan terbentuk urobilinogen ya, urobilinogen. Setelah itu dari urobilinogen ya ini akan terpecah ya, sterkobilin ya namanya istilahnya, sterkobilin ya. Ini yang memberikan warna pada feses ya. Sedangkan kalau urobilin ini, nah ini yang berada pada urin ya. Jadi dari pemecahan bilirubin ini ya, yang pecah ya dari urobilinogen ini ada yang sterkobilin dan ada urobilin. Ya, jadi prosesnya ya untuk bilirubin dalam usus ya tadi kan sudah disebutkan ya, kalau bilirubin itu ada pada duodenum ya, pada usus ya, dalam usus. Di dalam lumen ileum ya terminalis, glukuronida ini akan dilepas ya oleh enzim bakteri ya, beta glukuronidase ya. Jadi ini enzim ini ya. Terus pigmen ini pigmen berarti zat warna ya. Ini selanjutnya direduksi oleh flora feses ya menjadi tetrakirol tak berwarna ya. Intinya itu urobilinogen tadi ya yang sudah disebutkan ya. Proses yang terjadi itu masuk ke urobilinogen ya. Jadi dari siklus ya masuk ke siklus urobilinogen enterohepatik ya. Jadi sebagian kecil ya dari urobilinogen ini diabsorpsi ya atau diserap kembali ya, melalui sirkulasi darah untuk dibawa kembali ke hati ya, ke hepar ya. Jadi karena ada proses absorpsi atau penyerapan, berarti dia akan diangkut kembali oleh darah. Nah, itu akan dibawa ke hati ya. Setelah itu dari proses dari yang terjadi di hati ya, terus urobilinogen ini ya, jadi yang terbentuk dari urobilinogen ini itu disekresikan kembali ke dalam lumen usus ya. Pada pembentukan pigmen berlebihan atau penyakit hepar, ini urobilinogen ini akan diekspresikan juga ke dalam urin ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit indikasi penyakit hati ya, bisa saja urobilinogen ini bisa ditemukan di dalam urin. Nah, ini untuk berbicara urobilinogen ya. Jadi urobilinogen ini ya, jadi untuk urobilinogen ya, itu sifatnya tidak berwarna ya. Namun ya, apabila teroksidasi itu menjadi urobilin yang berwarna ya. Tadi disebutkan bahwa urobilin ini yang memberikan warna pada urin ya. Jadi warna feses bisa berubah menjadi lebih gelap ya, bisa terbajang oleh udara ya, karena adanya proses oksidasi ya dari sisa urobilinogen ya, yang menjadi urobilin ya. Itu prosesnya yang tadi disebutkan ya. Jadi untuk indikasinya ya, untuk hiperbilirubinemia atau peningkatan bilirubin pada darah ya, akhiran mia itu biasanya identik pada darah ya.
Kalau akhiran ria, RI ya, uniraria itu biasanya identik pada urin ya. Oliguria ya, misalnya oliguria itu kan berarti tidak urinnya sedikit ya. Ya, jadi untuk hiperbilirubinemia ya atau pada peningkatan bilirubin ya pada darah ya, itu biasanya range-nya itu hanya maksimal 1 mg per dl ya. Nah, ya, jadi kalau hiper berarti lebih dari 1 mg per desiliter ya. Apabila kadarnya mencapai lebih dari 2 mg per desiliter ya, jadi maka bilirubin itu akan masuk ya atau berdifusi ke dalam jaringan. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 mg ya, itu akan masuk ke dalam jaringan. Ini kalau misalnya ya ini proses sampai terjadinya ekterik ya atau ikterus ya. Karena kadarnya yang terlalu tinggi di dalam darah ya, hiper ya, maka bilirubin itu ini masuk ke dalam jaringan ya. Nah, kalau bilirubin ini masuk ke dalam jaringan itu akan menyebabkan terjadinya warna kuning ya atau disebut dengan ikterus. Ya, ini penyakit ikterus ya atau jaundice ya. Hmm, ya jadi uh, untuk ikterus itu masuknya ke pemeriksaan fungsi hati ya. Identiknya itu pemeriksaan bilirubin ya. Nah, ini kita masuk ke pemeriksaan ya. Ini ada namanya reaksi Ehrlich ya. Jadi untuk reaksi Ehrlich ini ya, jadi metode untuk mengukur kuantitatif ya, jadi bukan kuali ya, mengetahui kuantitatif bilirubin serum ya. Ini penemunya adalah Ehrlich ya, makanya disebut reaksi Ehrlich. Jadi pada dasarnya ini ya uji ini berdasarkan apa serangkaian asam sulfanilat ya, diasosiasi atau reagen diazo-Ehrlich ya dengan bilirubin ya. Jadi reaksi ini menghasilkan senyawa azo ya yang berwarna ungu kemerahan ya. Nah, terus untuk pemeriksaan ya, untuk penemuan Van den Berg ya, jadi pada pemeriksaan kadar pigmen empedu ya dengan metode Ehrlich. Nah, ini dari penemuan Van den Berg ya, ini tidak menambahkan metanol ya. Ya, inilah proses yang ada pemeriksaan bilirubin direct ya, dan pemeriksaan bilirubin indirect ya. Jadi pada penemuan Van den Berg ini yang menemukan adanya pemeriksaan bilirubin direct dan indirect ya. Ya, karena di sini ditemukan ya timbul warna yang sama dengan metode Ehrlich dengan penambahan metanol ya. Kalau bentuk langsungnya ini bisa disebut dengan direct bilirubin ya atau bilirubin direct. Sedangkan metode dengan metanol ya, kalau menggunakan metanol itu yang metodenya adalah bilirubin indirect ya. Jadi di sini ada dua perbedaan ya antara bilirubin ini ya. Bilirubin 1, bilirubin 2 ya. Nah, bilirubin 1 itu indirect ya. Terikat albumin ya, sifatnya non polar ya. Terus dibawa ke hepar ya. Ini kalau hiperbilirubinemia ya, seperti retensi ya. Nah, terus bisa masuk ke sistem saraf pusat ya. Terus ini tidak bisa ditemukan dalam urin ya.
Sedangkan untuk bilirubin direct ya, ini ikatannya dengan glukuronat ya. Kalau yang ini dia berikatan dengan albumin yang satu ya. Sifatnya kebalikan ya, polar ya. Kalau ini disekresikan dari hepar, berarti dikeluarkan dari hepar. Kalau bilirubin satu itu diabsorpsi kembali ke hepar ya. Terus untuk indikasi hiperbilirubinemianya ya regurgitasi ya, tidak masuk ke SSP ya, dan bisa masuk ke dalam urin, jadi kebalikan ya dari bilirubin satu. Terus di sini ya untuk terus ya, kadar tinggi dari bilirubin satu ya, ini pada neonatorum ya, pada bayi ya, ini bisa terjadi karena hemolisis yang lebih cepat ya. Tetapi sistem hepatik masih prematur ya. Jadi biasa kita melihat bayi yang kuning ya, itu biasanya disebut terus ya, ya karena masih bayi ya. Jadi kan sistem pada organ hatinya itu masih prematur ya, masih prematur. Jadi belum berfungsi secara sempurna ya. Terus terjadi hemolisis cepat ya. Terus ada defisiensi substrat UDP ya, asam glukuronat ya. Terus dari substrat enzim UDP-nya ini belum matur ya, atau belum matang ya. Terus bisa terjadi kenik terus ya bila kadar bilirubin tak langsung ini mencapai 20 sampai 25 ya miligram per desiliter. Jadi untuk terapinya ya bisa fenobarbital atau fototerapi. Terus untuk sindrom ya, untuk sindrom untuk peningkatan kadar bilirubin satu itu masuk dalam sindrom Klinger-Naegger ya, tipe 1 ya. Jadi ini karena kelainan autosomal resesif ya. Ini penyebabnya ya. Ataupun defisiensi enzim ya, enzim UDP glucoronil transferase ya, yang berat ya, atau bahkan enzimnya tidak ada ya. Biasanya fatal ya, menjelang usia 15 bulan ya. Jadi kadar bilirubin serum itu lebih dari 20 mg per dl ya. Jadi terapi fenobarbital ini untuk kasus ini tidak bermanfaat ya. Sedangkan untuk sindrom ya, Crigler tipe 2 ini ya. Jadi defisiensi enzim UDP-nya ini ringan ya. Terus kadar bilirubin serum itu kurang dari 20 mg per dl ya. Terus empedu penderita itu masih mengandung ya bilirubin monoglucuronida ya. Jadi masih ada bilirubin monoglucuronida ya. Jadi masih memberikan respon ya pada terapi fenobarbital dosis besar ya. Jadi masih bisa memberikan respon ya untuk terapi fenobarbital. Ya, terus peningkatannya lagi ya untuk bilirubin satu ya. Jadi ada yang namanya sindrom Gilbert ya. Sindrom Gilbert ini ada kelainan ringan ya pada gen ya. Jadi kelainan pada gen ya. Pengkode enzim UDP ya, UDP1. Terus ada hemolisis terkompensasi ya. Ini sifatnya tidak berbahaya ya. Terus untuk hiperbilirubinemia toksik ya. Jadi toksik di sini akibat kloroform ya.
Jadi ada acetaminophen ya, virus sirosis ya maupun akibat jamur amanita, ini penyebabnya ya. Sedangkan untuk bilirubin 2 ya, obstruksi percabangan saluran empedu ya. Jadi bisa karena penyumbatan ductus hepaticus ya, ataupun ductus biliaris communis ya. Terus ada regurgitasi ya, bilirubin 2 ke vena hepatik dan saluran limfatik ya. Terus bilirubin terlihat di dalam darah dan urin ya. Ini istilahnya eksterokolurik ya, karena bilirubinnya ada dalam darah urin. Terus ada ikterus kolestatik ya, dan ikterus obstruktif ekstrahepatik. Ini macam-macam dari penyakit ikterus. Terus ada yang disebut dengan sindrom Dubin Johnson ya. Ini ikterus idiopatik kronis ya. Ini peninggian dari bilirubin 2 ya. Ini bisa diakibatkan karena gangguan autosomal resesif ya. Terus defek pada ekskresi hepatik ya. Terus defek juga pada sekresi estrogen konjugat ya. Terus hepatosit di daerah pigmen hitam yang abnormal ya. Terus ada sindrom rotor ya, untuk gambaran psikologis ya. Ini untuk sindrom rotor ini penyebab spesifiknya tidak diketahui ya, tapi bisa dikarenakan pada transportasi anion anorganik. Terus untuk bilirubin 2 ini, karena bilirubin 2 ini terikat albumin ya. Jadi ini bisa terjadi karena kadar bilirubin 2 yang tetap tinggi ya dalam plasma ya, dan bisa berikatan dengan berikatan kovalen dengan albumin ya. Terus untuk usia dari bilirubin ini biasanya akan lebih lama ya, dan bisa saja terjadi pada pasien terus obstruktif ya. Jadi pasiennya ini tetap kuning setelah kadar bilirubin 2 itu kembali normal ya. Jadi ini tetap kuning ya, warna kulit tetap kuning ya, walaupun sebenarnya kadar bilirubin 2 ini sudah normal ya. Jadi ini untuk jenis ikterus ya. Nah, jenis ikterus ya, jadi ada ikterus hemolitik ya, ini karena pemecahan hem yang berlebihan ya. Terus ada hepatik ya, pada hepar ya, dan ada obstruksi ya. Ini kalau kita lakukan pemeriksaan bisa kita lihat ya, bisa dibandingkan ya dari 4 pemeriksaan ini ya. Jadi bisa dibedakan ini jenis ikterusnya mana ya, jadi antara hemolitik, hepatik, sama obstruktif ya. Dari 4 parameter ini, bilirubin 1, bilirubin 2, urobilin urin, sama bilirubin urin ya. Jadi kalau hemolitik ya, jadi di sini bisa terlihat ya, bilirubin 1 pada darah itu sangat tinggi ya. Terus kalau bilirubin 2-nya itu tinggi ya, tinggi ya, tapi kuantitatifnya meningkat ya, tapi belum tinggi ya. Nah, terus urobilinogen ya, kuantitatifnya ini diindikasikan positif 4 lah ya. Bilirubin urinnya negatif, berarti itu adalah ikterus hemolitik ya. Kalau hepatik di sini ya, kalau diindikasikan bilirubin 1 itu tinggi ya, ini tinggi semua ya, tinggi bilirubin 2, urobilin, bilirubin urin ya, ini sampai positif 4 ya. Jadi itu berarti dari hepatik ya. Kalau misalnya di sini adalah ikterusnya obstruktif ya, malah di sini ditemukan untuk pemeriksaan bilirubin 1 ya dan urobilin urin itu hasilnya negatif. Namun bilirubin 2 ya dan
menunjukkan bilirubin 3-nya itu sangat tinggi ya, atau plus 4 ya. Jadi dari bilirubin ini ya, ini bisa ditentukan penyakit ya, jenis penyakit dari kadar bilirubin ini ya. Jadi identiknya itu penyakit dari gangguan bilirubin ini adalah icterus ya. Jadi icterus ini ada 3 macam ya, ada hemolitik, hepatik, dan obstruktif. Jadi untuk membedakannya dengan melihat 4 parameter pemeriksaan yang bisa dibedakan. Ya mungkin ini ya untuk materi terkait bilirubin ya.